Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman hingga kita bisa berkumpul di Zoom insyaallah pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bimbel kita kajian usul fikih. Semoga Ustadz Rizky selalu diberikan kesehatan dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'd. As'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Para santriwan kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, kita bisa kembali berjumpa di hari Sabtu pekan ini setelah pekan lalu tidak ada karena kegiatan ujian. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, langsung saja kita membahas pembahasan berikutnya. Ini pertemuan yang ke-12 ya, Nah, kita membahas masalah ad-darsul ashir ya, am. Sahih? Al-am. Kita sudah membahas nahi dan kita masuk ke pembahasan am. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini yang wafat tahun 478 Hijriah. Wa ammal 'amu fahuwa ma 'amma syai'aini fasa'ida min qawlihi 'amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata'. Sedangkan yang namanya 'am atau umum, dia adalah ma 'amma syai'aini, yang mencakup dua hal atau lebih. Yang mencakup dua hal atau lebih, seperti perkataan 'amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata'. Aku yang memberikan pemberian itu umum, baik kepada Zaidan maupun kepada Amran. Ya, 'amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata'. Aku memberikan pemberian kepada dua-duanya, baik kepada Zaidan maupun Amran. Wa 'amamtu jami'an nasi bil 'ata'. Aku berikan semua pemberian kepada semua orang. Dan lafaz am itu disebutkan sama muallif, sama Imam Haramain, ada 4 di sini. Yang pertama, al-ismul wahid al-mu'arraf bi alif wal lam. Isim yang satu tapi didahului oleh alif lam. Dan kedua, ismul jama' mu'arraf bil lam. Isim jama' yang ada alif lamnya. Lafaz yang ketiga, al-asma'u al-mubhamah. Ya, isim mubham seperti min fi man ya'qil dan ma fi ma la ya'qil. Laisa min, afwan, man. Ya, man kepada orang, kepada sesuatu yang berakal. Wa ma fi ma la ya'qil, yang tidak punya akal. Wa ayyu fil jami', dan juga kalimat ayyu itu mencakup baik yang ada, baik ya'qil wala ya'qil, mencakup dua-duanya. Kalimat ayyu. Wa aina fil makan wa mata fiz zaman
dan ma fil istifham wal jaza'u wa ghairuh. Wala fin nakirat, ya, ka qaulika la rajula fid dar. Kemudian lafaz yang lain adalah la nakirah, ya, la an nakirah, seperti perkataan la rajula fid dar, tidak ada satupun orang di dalam ruangan atau di rumah. La di sini namanya la fin nakirat atau la nafi dalam isim nakirah. Wal umum min sifatin nutqi, dan yang namanya umum itu adalah dari sifat nutq. Nutq itu berbicara. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajra majrah. Dan tidak boleh dikatakan sesuatu itu adalah umum selain dalam nutq minal fi'il, contohnya perbuatan dan yang semisal dengan perbuatan. Nah, untuk lebih pahamnya kita baca penjelasan dari Syekh Labib. Asy-Syarh. Dzakara al-musannif rahimahullah fi hadzal bab 3 masail. Di sini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Pertama, al-ula ta'riful 'am, pengertian dari 'am itu sendiri. Wa arrafahu bi annahu ma 'amma syai'aini fasa'ida. Yang namanya umum adalah segala sesuatu yang mencakup 2 hal atau lebih. Itu namanya umum. Wa yu'arraf aidan bi annahu qala, dan juga tadi pengertian pertama, ya, itu pengertian yang disebutkan oleh penulis matan, yaitu Imam Haramain. Ma'amma syai'aini fasa'ida. Itu pengertian pertama dari Imam Haramain rahimahullah. Nah, ada lagi pengertian yang kedua dari am adalah lafdzun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Lafaz yang yastaghriq. Yastaghriq itu yashmul, ya, atau yashmal. Lafaz yang mencakup semuanya, ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Semua lafaz yang mencakup semua yang bisa dicakup tanpa ada pembatasan. Saya ulangi, yastaghriq artinya yashmalu, mencakup. Lafaz yang mencakup segala hal yang bisa untuk dicakup min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Ya, contoh lafaz am apa? Contoh ya lafaz am. An-nas. An-nas am. Baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, ya, bayi, semua yang termasuk an-nas, insan atau manusia, maka itu mencakup semuanya tanpa kecuali. Berapapun jumlahnya, selama itu termasuk kategori an-nas, maka dia termasuk umum. Ya. Makanya tadi dikatakan amamtu jami'an nas. Di matan di atas tadi. Aku memuliakan semua orang dengan pemberian. Mencakup semua orang. An-nas, ya semuanya. Tanpa kecuali. Mau orang gila, mau orang sehat, budak, merdeka, laki, perempuan. Gak urusan. Yang penting selama dia termasuk kategori an-nas, ya berarti termasuk umum. Min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Nah, dari sini yang namanya kalau saya katakan 100, ya, saya bilang 100. 100 ini umum apa enggak? 100. Enggak. Kenapa enggak? Karena umum ini mempunyai afrod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus sampai 100. Terbatas hanya sampai 100. 10 itu am apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena hanya terbatas sampai 10. Dia punya afrod. Afrod itu anggota dari 10 itu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, sampai 10. Ya cuma 10 tok terbatas. Hatta kamu katakan 1 miliar.
itu juga enggak am. Kenapa? Hanya terbatas sampai 1 miliar saja. Maka yang namanya adat, itu namanya adat ya, 10, 20, 30, ya kan adat ya, dalam Nahu sudah dijelaskan. Namanya adat atau angka-angka itu tidak bisa dikatakan umum. La tadkhul fil umum al-adat. Kenapa? Karena tidak mencakup semuanya, terbatas. Fal'am yashmalu jami'al afrad as-salihah lidukhuli tahtahu walau kanat nadirah. Dan yang namanya am itu mencakup semua afrodnya. Semua afrod. Kayak manusia. Siapa saja afrod manusia itu? Manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, dewasa, dan seterusnya. Itu afrod. Ya, semuanya. Tanpa kecuali. Yang namanya am itu bisa mencakup semua afrodnya yang memang bisa untuk dicakupi. As-salihah lidukhuli tahtahu. Jadi kalau kita katakan an-nas, maka yang as-salihah lidukhuli tahtahu, yang cocok untuk jadi cakupan am dalam kata an-nas, ya manusia. Jenisnya manusia, apapun bentuk manusianya, baik laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Tapi kalau kita katakan kambing, ya kambing nggak masuk dalam kategori an-nas. Karena itu kategorinya al-bahimah, binatang ternak. Nah, jadi dikatakan sekali lagi, bahwasannya am itu mencakup semua afrod yang memang bisa masuk ke dalamnya. Walau kanat nadirah. Meskipun dari satu sisi dia jarang. Ya, walau kanat nadirah, meskipun jarang. Contohnya apa? Saya tuliskan sebuah hadis supaya bisa kebayang. Ada sebuah hadis Nabi SAW berkata, sudah kebaca belum? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa. Ya. La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir. Tidak boleh ada upah dari perlombaan. Ya, sabaqa itu iwat musabaqah. Ya, hadiah dari perlombaan lah istilahnya, sabaqa. La sabaqa, tidak boleh ada hadiah perlombaan kecuali pada perlombaan fi naslin. Apa itu naslin? Memanah. Ya. Au khuffin. Apa itu khuffin? Maksud di sini adalah unta. Ya. Kalau ada perlombaan unta, nah bisa. Boleh di sana ada hadiah dari perlombaan. Au hafir. Hafir itu apa hafir? Hafir itu khail. Khail, kuda. Ya, hafir itu khail, kuda. Ya, hadis ini kan berbicara tentang kondisi masyarakat Arab saat itu. Nabi mengatakan tidak boleh ada sabak, upah atau iwat musabaqah dari hasil perlombaan kecuali untuk 3 perlombaan. 1, panahan. Yang kedua khuf, unta, pacuan unta, dan yang ketiga pacuan kuda. Nah, kemudian kalau kita katakan lomba gajah, pacu gajah ada nggak? Termasuk nggak di situ? Gajah itu kan termasuk hewan yang ada khufnya. Ya, dalam masyarakat Arab itu gajah itu hewan yang ada khufnya, memakai khuf. Nah, di sini kan gajah itu
boleh dijadikan perlombaan dengan ada iwat musabaqahnya, tapi kan jarang. Dalam bahasa Arab, dalam tradisi Arab, jarang ada orang Arab itu perlombaan dengan gajah. Tapi yang sering dengan unta atau dengan pacuan kuda dan juga lomba memanah, kan gitu. Nah, ketika kita katakan gajah, lomba gajah, di sini kan termasuk jarang. Kasus yang jarang terjadi saat itu. Tetapi masuk ke dalam lafaz am. Apapun lombanya, selama dia seperti memanah, kemudian memakai khuf, ya, memakai khuf seperti lomba unta atau lomba dengan gajah atau lomba berkuda dan sejenisnya, pokoknya sejenis dari 3 hal itu, maka boleh di sana ada iwat musabaqah. Nah, jadi walau kanat nadirah, maksudnya tadi apa? Meskipun cakupan yang dalam am tadi itu sangat sedikit, jarang. Ya, sangat jarang, maka dia masuk ke dalam am. Tetap masuk ke dalam am selama tadi apa? Shalihatun liddukhuli tahtahu. Memang cocok atau pas dimasukkan ke dalam am, meskipun itu kasusnya jarang. Baik. Kedua, ats-tsaniyah alfadzul umum. Ya, alfadz al-umum. Lafaz-lafaz umum. Zakara al-musannif rahimahullahu taala jumlatan min siyaghil umum. Disebutkan oleh musannif atau Imam Haramain beberapa contoh lafaz umum. Di sini disebutkan hanya sebagian saja dan tidak semuanya. Ya, kalau mau lihat lebih banyak lagi tentu di buku yang lebih tebal. Ya. Pertama, al-mufrad al-muhalla bi al. Itu contoh lafaz am yang pertama. Mufrad muhalla bi al. Kalimat mufrad tapi ada alif lamnya. Contoh, Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya. Di sini al-insan. Ada al. Yufidul umum. Bermakna umum. Wal asri innal insan. Sesungguhnya manusia. Siapa manusia di sini? Ya semuanya. Tanpa kecuali, selama dia kategorinya insan, maka dia dalam kerugian. Baik. Ai kullu insanin bidalilil istitsna ba'dahu. Kan kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina. Baru ada pengecualian kan? Artinya semua manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artinya selama si manusia tadi mengamalkan 4 ini, maka dia tidak termasuk dalam kategori manusia yang merugi. Jadi awalnya diumumkan semua manusia dalam kerugian, baru dikhususkan sama Allah. Illa. Nah, gitu. Kayak saya bilang, semua anak kelas 12 putra lulus ujian kecuali 5 orang. Nah, 5 orang ini siapa? Itu dikhususkan. Sama kayak semua manusia rugi kecuali ini. Baik ya. Kalau ada pengumuman dari iklan di pondok kepada seluruh santriwan PPTQ Ibnu Abbas diharap segera berkumpul ke masjid. Ala jami'i tullab. Nah, kepada seluruh santriwan. Ini am. Siapapun dia, selama statusnya santriwan PPTQ Ibnu Abbas, harus datang ke Masjid Basmah. Itu umum. Baik. Kalau dikatakan semua santriwan PPTQ Ibnu Abbas
diharapkan segera berkumpul ke masjid kecuali kelas 12. Nah, itu sama kasusnya tadi. Kayak innal insana lafi khusr illa. Nah, gitu. Baik, kemudian yang kedua, al-jam'u al-muhalla bi'al. Tadi kan mufrad. Nah, sekarang jamak. Mufrad ada alif lam, dia umum, yufidul umum. Jamak ada alif lam, yufidul umum. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Ai kullul mu'min. Kullu mu'min. Beruntunglah orang-orang, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa mukmin di sini? Hanya laki-laki saja? Enggak, semuanya. Nah, saya izin sebentar. Baik, nabda Afwan, izin ke belakang sebentar deh. Baik, itu yang kedua, lafaz yang kedua adalah dia lafaznya jamak dan ada alif lam. Seperti qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Maka di sini mencakup semua mukmin. Siapapun dia, statusnya orang beriman, maka dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung. Tentu bihasabi darajatil iman. Tentu dengan masing-masing tingkatan derajat imannya. Ada yang beruntungnya banget, ada yang beruntungnya enggak banget. Ada yang dapat surga Firdaus, ada yang dapat surga ya level ekonomi gitu istilahnya. Kalau naik kereta kan ada eksekutif, ekonomi, bisnis. Ya. Jadi ada orang beriman nanti ketika di akhirat ya dapat surga, cuman surganya kelas ekonomi gitu. Ada yang surganya kelas eksekutif. Ya, ada surganya yang eksekutif. Itu pula yang diazab di neraka itu tergantung. Kalau dia orang muslim beriman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika wafat dalam keadaan beriman dan dia membawa dosa-dosa besar, ya dia diazab sesuai kadar dosanya. Ada yang azabnya parah, ada yang azabnya ya tidak separah yang pertama. Baik, tapi kata para ulama, kalau saya tidak salah ingat itu, orang yang berada di surga paling minimalis sekalipun, ya, surga kelas ekonomi lah istilahnya, ya, surga yang paling bawah derajatnya, itu dia sudah merasakan nikmat tiada tara. Jadi kalau ada si fulan masuk surga, kelasnya kelas ekonomi, surga paling rendah, itu dia seperti sudah merasakan nikmat luar biasa. Itu baru kelas ekonomi. Apalagi yang tingkatannya Firdaus, wah masya Allah. Ya. Jadi dia nggak iri dengan orang yang surganya lebih di atas, nggak ada iri dia. Kenapa? Dia sudah merasakan nikmat luar biasa meskipun kelas ekonomi, masya Allah. Ya surga itu kan kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang mana nikmatnya itu tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kemudian yang ketiga, al-asma al-mubhamah. Isim mubham. Silakan kamu tandain ya. Itu kan di kotak ada tuh. Kamu kasih garis merah. 1, man. Ya, man hada lil aqil. Contohnya apa? Dalam Quran, alam tara annallaha yusabbihu lahu man
Man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau melihat bahwasannya makhluk, ya, man berarti kan makhluk ya, untuk akil. Makhluk yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Artinya kalau dia kategorinya makhluk, man, ya, mempunyai akal, lil akil, maka dia termasuk yang bertasbih. Pohon, ya, kemudian manusia, batu, masalah, ya, batu tapi laisa minal aqil. Nah, manusia dan malaikat. Ya, kalau kita katakan hanya faqat lil aqil, ya berarti seluruh manusia, kebanyakan manusia dan para penghuni langit, para malaikat itu semua bertasbih kepada Allah. Wa ma li ghairil aqil. Jadi ada yang bertasbih pakai lafaznya man, berarti itu pada menunjukkan kepada aqil, manusia dan malaikat, termasuk jin. Ya, jin. Kemudian ma li ghairi aqil, ma untuk yang tidak ada akal. Contohnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini lebih umum. Lebih umum. Ya. Jadi intinya dari dua ayat tadi, segala yang ada di langit dan di bumi, ya, semua makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih. Tetapi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Gunung bertasbih, batu bertasbih, semut bertasbih, pohon bertasbih, tapi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Nah, ayu. Nah, yang ketiga, ayu. Tufidul umum. Ini juga mencakup umum dan dia mencakup baik yang akil maupun yang ghairu akil. Ayu. Contohnya, ayu rajulin ja'ani akramtuhu. Siapapun yang datang, siapapun laki-laki yang datang ke rumahku, maka aku akan memuliakannya. Siapapun. Ayyu rajulin ja'ani akramtuhu. Siapapun. Ayyu tullabin, ayyu talibin ja'ani akramtuhu. Siapapun murid yang datang ke rumahku, aku akan muliakan. Wa taqulu ayyu kitabin. Ini contoh dari apa tadi, ayyu rajulin. Ini akil atau ghairu akil ini? Ayyu rajulin lil akil atau ghairu akil? Ayunya untuk dua-duanya. Kalau rajulinnya akil. Ya berarti di sini contoh ayu untuk akil apa ghairu akil? Lil akil apa? Lil akil. Ya, lil akil. Ayu rajulin. Jadi di sini Syekh memberikan dua contoh sekaligus. Kan tadi dikatakan ayu itu bisa untuk akil, bisa li ghairi akil. Nah, contoh yang akil itu ayu rajulin ja'ani akramtuhu. Ayu ustadzin ja'ani akramtuhu. Ya. Kemudian contoh yang ghairu akil. Ayu kitabin turid a'taitukah. Buku apa saja yang kamu mau aku berikan. Nih, saya punya perpustakaan pribadi. Ya, kitab apa saja yang kamu mau aku berikan. Pilih apa saja. Ya. Nah, kemudian aina tufidul umum fil makan. Aina taqul aina ma tajlis ajlis. Dimanapun kamu duduk, aku ikut duduk. Ya. Dimanapun kamu duduk, aku ikut duduk. Kamu mau duduk di taman, aku ikut duduk. Kamu mau duduk di masjid, aku ikutan duduk sama kamu. Kamu duduk di dalam kelas, aku ikut duduk sama kamu. Aina ma tadrus adrus. Dimanapun kamu belajar, aku ikut sama kamu. Kamu mau belajar di pondok, aku ikut. Kamu mau belajar ke UI, aku ikut.
Ya kalau keterima dua-duanya kan gitu. Kamu mau ke Madinah, aku ikut. Dimanapun kamu belajar, aku ikut. Dimanapun kamu mau nongkrong, aku ikut. Aina, ya. Wa mata, mata juga tufidul umum. Ini untuk zaman. Tadi kalau aina tufidul umum lil makan, sekarang mata liz zaman. Mata tusafir, usafir. Kapan ente safar, gua safar. Lo safar kapan? Kamis, gua ikut Kamis. Kapan ente kawin, gua kawin. Kapan ente mau kuliah, gua ikut kuliah. Misalnya kan ada santri itu dia kuliahnya baru tahun depan setelah lulus tahun 2000, kuliahnya baru tahun 2021. Ada. Ente mau kuliah kapan? Tahun depan. Ah, gue ikut. Tahun depan. Mata usafir, mata tusafir, usafir. Mata tazawwaj, atazawwaj. Kapan ente mau nikah, gue ikut. Nah, mata. Jadi bukan mata-mata ya. Mau kapan? Mata-mata. Mata-mata kan kapan-kapan. Watakul, apalagi tadi? Wama tufidul umum sawaun. Nah, sekarang ma. Ma tufidul umum sawaun kanat mausulah au syartiyah au istifhamiyah. Nah, termasuk ma juga mencakup umum, baik dia ma-nya itu mausulah, baik dia itu ma-nya mausulah atau syartiyah atau istifhamiyah. Nah, ini nahu nih. Nahu ya. Coba nanti saya takutnya salah. Coba ditanyakan ke Ustaz Taufik ya. Ustaz, ini contoh di buku ini ada ini. Tadi kan dikatakan ma itu baik dia statusnya ma mausulah ataupun ma syartiyah atau ma istifhamiyah, semuanya termasuk umum. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum, ini ma apa ya? Ma apa ya? Wa ma atakum, mausulah kah, syartiyah kah, atau istifhamiyah? Nah, yang tahu siapa? Wa ma atakum, apapun yang didatangkan sama nabimu, apapun yang didatangkan sama nabi kita, yang datang dari nabi, apapun itu, fakhudhuhu, ambil dia. Wama nahakum, dan apapun yang dilarang sama Nabi, fantahu, jauhi. Baik. Kemudian wama anfaqtum min nafaqatin au nadartum fa innallaha min nadrin fa innallaha ya'lam. Wama, nah, ma lagi di sini. Artinya berapapun yang kamu infakkan, apapun, apa saja yang kamu infakkan dari nafkah atau yang kamu nazarkan dari nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Kamu mau infak uang, Allah mengetahuinya. Kamu mau infak ilmu, Allah mengetahuinya. Kamu mau infak 200 perak, Allah tahu. Kamu infak 10.000, Allah tahu, dan seterusnya. Wa ma anfaqtum, umum. Apapun yang kamu niatkan untuk diinfakkan, Allah mengetahui. Nah, di sini mana yang ma mausulah, syartiyah, istifhamiyah, yang mana? Ada yang tahu? Ma yang kedua ini, wa ma anfaqtum min nafaqah, ini sepertinya ma syartiyah. Masyartiyah, apapun yang kamu infakkan maka Allah mengetahuinya. Ini masyartiyah. Ya. Kalau yang wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ini sepertinya ma mausulah. Ya, ma al-mausulah. Kalau ma istifhamiyah enggak ada contohnya di sini. Ya, istifhamiyah nggak ada. Karena istifham itu kan pertanyaan ya, kalimat tanya. Ya.
Baik. Ala kulli hal, ma termasuk yufidul umum. Lafaz dari umum. Jadi tadi ada min, man, kemudian ada ma, ayu, aina, mata, ada 5. Ya, ada 5 jenis al-asma al-mubhamah. Ar-rabi'ah, lafaz yang keempat, la an-nahiyah au an-nafiyah tufidul umum idza dakhalat 'ala an-nakirat. Nah, ini contohnya tadi. Huruf la, baik dia la an-nahiyah seperti la tajlis, ya, la sifatnya larangan, atau la yang sifatnya menafikan. Itu termasuk lafaz umum. Idza dakhalat 'ala an-nakirat. Jika dia masuk terhadap isim nakirah. Contohnya, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Mana nakirahnya di sini? Mana isim nakirahnya mana di sini? Dari ayat tadi. Wa annal masajida lillahi fala tad'u. Nah, ini lanya la apa ini? Fala tad'u. Ini lamnya lam apa? Ya ikhwan. Lam apa? Lam nahi apa lam nafi? Nahi. Nahi. Janganlah kalian berdoa bersama Allah ahada. Siapapun juga. Nah, ini lam nahi. Dikatakan tadi lafaznya adalah lam nahi atau lam nafi jika masuk ke dalam isim nakirah. Jika ada isim nakirah setelahnya. Pertanyaannya, la-nya mana la-nya? Ada, fala tad'u. Itu la nahiyah. Mana nakirahnya? Mana nakirahnya? Ad'u. Isim nakirah mana? Tad'u. Bukan. Itu isim, itu fi'il itu. Bukan isim. Fi'il kan itu ya Hazam. Apa? Ahada. Ahada. Nah, apa yang kamu tangkap di sini? Tadi kan kita bicara lafaz umum ya. Nah, kamu katakan di sini ahada, nakirah, ada lam sebelumnya, la anahiyah. Berarti mencakup umum. Nah, apa yang kamu tangkap dari makna ayat ini? Apa? Apa yang kamu tangkap? Fala tad'u ma'allahi ahada. Berarti apa yang kamu tangkap maknanya? Makna umum, Ustaz. Ya, gimana maksudnya? Coba jelaskan ke saya. Maksudnya bahwasanya masjid-masjid Allah itu enggak, kita bahas dari kalimat ini Azami, dari fala tad'u ma'allahi ahada. Tadi la tad'u itu la nahiyah, ahada nakirah. Taib, yufidul umum kan nakirah tadi. Taib. Nah, dari ini apa yang kamu pahami dari ayat itu? Fala tad'u ma'allahi ahada. Apa Azami? Tidak boleh menyembah selain Allah sesuatu pun. Sesuatu pun, apapun itu ya. Apapun itu. Nah, itu umum kan? Ya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ahada, apapun, siapapun. Berarti pertanyaan saya, Azami, tafsir kamu betul? Asik. Tafsir kamu betul. Pertanyaan saya, boleh nggak kita doa? Ya Rasulullah, sekarang. Ya Rasulullah, mudahkanlah rezekiku. Sekarang. Boleh nggak doa seperti itu? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Rasulullah loh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, mudahkan rezekiku, berikan aku kemudahan dalam mencari rezeki. Sekarang kamu doakan gitu, boleh nggak? Apapun, siapapun selain Allah nggak boleh. Ya berarti tadi boleh nggak dengan Rasulullah doanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya? Atau sekarang, rahimahullah, Dr. Muin. Wahai Ustadz Muin, kamu datang ke makamnya beliau, ziarah. Ya Ustadz Muin, mudahkan saya. Kan Ustadz Muin kan pakar usul fikih ya.
Ustadz Muin, wahai Ustadz Muin, ya, tolong hamba, tolong saya, mudahkan saya, mintakan doa sama Allah supaya saya bisa belajar usul fikih, mudah dalam usul fikih, Ustadz Muin. Boleh begitu? Kamu datang ke kuburan Ustadz Muin, minta wasilah berdoa, Ustadz Muin kan jago usul fikih, beliau pakar usul fikih, dokter usul fikih beliau. Ustadz Muin, mintakan doa kepada Allah supaya saya bisa jago usul fikih kayak Ustadz. Boleh? Seperti itu di makam beliau? Nggak boleh. Dalilnya apa dalilnya? Kalau saya bilang, apa dalilnya? Ya ini barusan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Apapun, hatta rasul, hatta malaikah. Wahai Jibril, sama aja, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Berdoa sama Nabi itu dibolehkan kalau ketika beliau masih hidup. Ya kan? Para sahabat datangkan, ya Rasulullah ini kok kering. Doakan sama Allah supaya hujan. Rasul masih hidup. Maka Rasul angkat tangan. Minta diturunkan hujan. Tapi kalau sudah wafat, maka kita doanya kepada Allah langsung. Nah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Apapun juga. Berarti minta doa kepada Rasul saja. Manusia termulia di muka bumi. Atau kepada malaikat Jibril. Makhluk termulia di kolong langit. Nggak boleh, apalagi ke wali. Lagi ke apa? Wali. Datang ke makam wali, kasih apa, terus minta, muskilah. Nah, kemudian waqala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. La tamlik nafsun li nafsin. La. Ya. La tamliku nafsun li nafsin. Tidak ada seseorang pun memiliki la tamliku kullu nafsin. Itu maksudnya tuh. Yauma la tamliku nafsun. Artinya ai la tamliku kullu nafsin. Seorang pun tidak ada yang memiliki dirinya sendiri li nafsin syai'a. Ai la tamliku kullu nafsin li kulli nafsin ayu syai'in. Itu maksudnya ayat tadi. La tamliku kullu nafsin likulli nafsin ayu syai'in. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki orang lain ayu syai'in. Apapun juga. Surat apa itu? Surat apa itu? La tamliku kullu nafsin nafsin syai'a wal amru yawma idil lillah. Itu surat apa itu? Juz Amma ya? Ya nggak sih? Ya, surat apa itu? Lupa ya. Juz Amma itu. La tamliku nafsun nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Kemudian contoh lain, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Nah, ini contoh la an-nahiyah lagi. La an-nahiyah, la nafi, la an-nafiyah. Menafikan. Tidak ada sholat. Maksudnya apa? Tidak sah. La sholata ay tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu maksudnya. La sholata. Mana umum di sini? Mana kalimat yang menunjukkan kalau dia umum? Ayo coba ditebak. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Mana umumnya? Mana lafaz umum? Man. Kita sedang membahas poin keempat. Ada la an-nahiyah, ada la an-nafiyah tufidul umum idza dakhalat 'ala nakirat. Ada la nahi dan la nafi jika dia dimasuki terhadap nakirah. Isim nakirah. Nah, sekarang contoh la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Mana kalimat yang menunjukkan kalau dia umum? Apa? Ahid, coba jawab Ahid. Man lam yaqra. Dia bukan. Liman lam yaqra. Enggak. Oh, bukan. Sholata. Sholata. Kurang satu kalimat, satu kata. Betul, sholata. La sholata.
Ya enggak? Itu la-nya la apa itu? La-nya la nafi apa la nahi? Nahi. La nafi kan? Ya, la nafi. Kalau kalau la nahi itu kan nanti lafaznya sukun ya. Itu kan isim jazm kan? La tajlis sukun. Nah, ini la solata. Tidak ada solat. Maksudnya apa? Tidak sah solat. Pertanyaan saya, la solata umum ya. Oke. Kalau saya, Mas, jadi sekarang kita praktek nih. Kita praktek berdasarkan hadis ini. La solata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Nah, kalau saya solat sunnah fajar, qobliyah fajar, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina. Setelah baca itu saya langsung baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Sah nggak salat saya? Enggak. Kenapa enggak sah? Enggak pakai Al-Fatihah. Dari mana kamu tahu enggak sah salat saya? Ini Ustadz dalilnya. La solata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Berarti mencakup salat apa aja. Mau salat sunnah, mau wajib, semuanya umum. Iya kan? Umum kan? Kamu sholat jenazah nggak pakai Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Sholat jenazah, langsung sholawat, nggak pakai Al-Fatihah, sah sholat kamu? Enggak. Sholat apa aja yang selama masuk kategori sholat nggak pakai Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Itu maksudnya umum. Sama kayak tadi, wala tad'u ma'allahi ahada. Siapapun dia tidak boleh dijadikan sekutu sama Allah. Yang kelima, al-mufrad al-mudhaf. Al-mufrad al-mudhaf, yaitu kalimat mufrad yang disandingkan dengan mudhaf. Mufrad yang diidhofahkan. Contohnya biar jelas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi dia ada kalimat mufrad tapi jadi idhofah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mana mudhaf di sini? Mana mufrad mudhaf di sini? Ni'matallah. Ni'matallaha apa ni'matallahi? Apa hu? Bacanya Ni'matallahi. Ni'matallahi. Mudhaf ilaih. Jadi ni'mah itu kan mudhaf ya. Ni'mat itu kan mudhaf. Ni'matun itu mudhaf. Mudhaf apa? Mufrad. Ya kan? Jamaknya ni'mat apa? Ni'am. Tapi ini ni'mah. Jadi maksudnya apa di sini? Jika kalian menghitung semua nikmat. Nah, karena dia tadi kalimat nikmat jadi idhofah. Ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung semua nikmat Allah, meskipun lafaznya itu mufrad, ni'matun, bukan jamak, tapi karena dia diidhofahkan dengan Allah, jadi maksudnya apa? Semua nikmat, mencakup semua nikmat Allah. Jika engkau menghitung semua nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian hitung. Nah, yang terakhir cepat saja, lafzu kullu wa jami'. Lafaz kul dan jami'. Qala ta'ala wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kullu, kalimat kullu, semua. Ya. Kemudian in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Ini mencakup semuanya. Wa qad jumi'a bainahuma fi qoulihi ta'ala wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Jadi kalimat kullu dan jami' ada yang dipisah satu ayat satu, ada yang langsung digabung dalam satu ayat. Kullu, jami'ul. Ya. Nah, ini gampang lah. Kalau jami' kayak tadi kan jami'ut tullab, semua manusia. Contoh tadi apa? Amamtu jami'at tullab. Aku mencakup semua jami'un nas, semua manusia. Ats-tsalitsah, pembahasan yang terakhir, ma la yadkhuluhul umum, sesuatu yang tidak bisa dicakupkan ke dalam umum. Dikatakan al-umum min sifatin nutqi. Yang namanya umum adalah sifat nutq. Perkataan lafaz. Jadi umum itu adalah lafaznya.
Berarti kalau tidak ada lafaznya tidak bisa dijadikan kategori umum. Contoh, yuqalu hadzal lafdhu am. Kita katakan tadi contohnya apa? La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Ini lafaznya umum. Nah, umum itu butuh lafaz. Ammal af'al fala tusafu bil umum. Sedangkan perbuatan atau kasus-kasus tertentu nggak bisa digeneralisir. Silahkan. Kalau perbuatan atau kejadian tertentu tidak bisa digeneralisir. Walidzalika fa haditsu rajuli alladzi jama'a fi nahari Ramadan wa huwa shaim. Nah, contohnya di sini kisah seorang badui, seorang laki-laki yang berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nah, kan kena kafarah ya, kena denda. Fa amarahu Nabi bil kafarah al-mughalladzah. Maka Nabi memerintahkan dia untuk membayar kafarah yang berat. Apa kafarahnya orang jima di bulan Ramadan? Yang hari pertama membebaskan budak, yang kedua kalau nggak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin, kan gitu. Itu diyah mughalladzah namanya. Wa huwa ya al hadits wa huwa ini al hadits fi man hasala minhu jima' amidan. Hadis ini bercerita tentang seseorang yang berjima di siang hari, maka wajib bagi dia membayar kafarah, jima dengan sengaja. Ya, wala yumkin an yufidal umum fa naqul innal kafarata talzam min man hasala minhu jima' walau wa huwa shaim sawa'an kana 'amidan aw nasiyan. Nah, enggak bisa kita katakan sesungguhnya kafarah tadi wajib bagi siapapun yang berjima di siang hari Ramadan baik dia sengaja atau tidak. Enggak bisa kita umumkan seperti itu. Karena tadi ini kasusnya kan kasuistik af'al, bukan lafaz. Hadis ini ceritanya tentang budak yang seorang laki-laki jima dengan istrinya karena sengaja. Terus kita bilang, oh ini berarti ayat dari hadis ini berarti mengandung keumuman. Apa itu keumumannya? Siapapun yang jima di siang hari Ramadan, baik sengaja maupun tidak, maka puasanya batal dan wajib kafarah. Tidak. Kafarah hanya untuk yang melakukan jima sengaja. Wa qala al-Khattabi ja'al hadits bi dzikri halin wa hikayatin fi'lin. Wa hikayati fi'lin fala yajuzu wuqu'uhu 'alal 'amdi wan nisyan ma'an fa batala an yakuna lahu umum. Kata Imam Khattabi, hadis ini datang ya menceritakan keadaan perbuatan ya fi'lin fala yajuzu wuqu'uhu yang tidak boleh dilakukan ketika sengaja. Wan nisyan ma'an. Ya, tidak boleh terjadi wuqu'uhu 'alal 'amdi wan nisyan bersamaan, fa batala an yakuna lahu umum. Tidak bisa dijadikan umum. Kenapa tadi? Karena kasusnya dia berjima karena sengaja. Tidak boleh kita generalisir siapapun dia, baik sengaja ataupun tidak jima di siang hari Ramadan terkena kafarah. Wa kadzalika qadayal a'yan. Qadayal a'yan itu kasuistik, kejadian tertentu. La umuma laha, tidak ada keumuman atasnya. Fajama'an nabiyyu fil Madinah baina adh-dhuhri wal 'asr. Ini contohnya nih, contoh qadha'il a'yan. Nabi Muhammad pernah melakukan menjamak salat di Madinah, menjamak antara zuhur dan asar dan menjamak antara maghrib dan isya tanpa ada khauf atau safar. Jadi Nabi menjamak salat maghrib, isya atau zuhur, asar bukan karena takut, bukan karena safar. La ya'ni jawazul jam'i fi kulli ahwal. Bukan berarti dari hadis Nabi ini, dari kisah Nabi ini mengatakan kita boleh menjamak sholat apapun keadaannya. Ya nggak bisa. Ya. Akan tetapi dimaksudkan di sini bal yuhtamal annahu kana jam'an limaradin au matori. Tetapi bisa dimungkinkan beliau menjamak sholat memang bukan karena takut, memang bukan karena safar, tetapi mungkin karena beliau sakit atau karena hujan. Makanya dalam ilmu fikih yang namanya uzur dalam menjamak lebih banyak daripada uzur dalam mengqasar, ya enggak? Kalau mengqasar apa uzurnya? Satu tok, apa? Safar. Ya kan? Mengqasar itu cuma satu uzurnya, safar. Tapi kalau jamak uzurnya banyak. Bisa safar, bisa sakit, bisa kena hujan. Ya kan?
selama kamu tidak safar, maka nggak boleh qasar. Tapi kalau menjamak, uzurnya lebih banyak. Makanya tadi Nabi dikatakan dalam hadis, Nabi pernah menjamak sholat bukan karena sakit, bukan karena takut, bukan karena safar. Berarti bisa karena hujan, bisa karena sakit. Nah, jadi kesimpulannya, yang namanya am itu harus ada lafaz. Nggak bisa satu kasus, kemudian kita jadikan umum ke kasus yang lain. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya am itu labudda bil lafzi min sifatil nutqi, bukan min sifatil af'al. Ada kasus terus kita generalisir, nggak bisa. Ya, tidak bisa kita generalisir. Wallahu taala wa'lam. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas ke khos. Nah, kita masuk ke pembahasan khos. Baik, silakan dikerjakan sendiri. Soalnya di bawah. Ya, dijawab. Itu mana? Itu dicontohkan ada kalimat, kemudian mana yang menunjukkan am. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Coba kita tes sekali ya. Soal nomor 1 coba dijawab nomor 1. Coba Qadri. Nomor 1 Qadri. Dalla qauluhu ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka ala hubuti jamil a'mal bisyirkil akbar. Fa min aina ukhidha hadzal umum? Ini contoh nih. Kita jawab satu soal aja. Allah berfirman ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu syirik akan hangus semua amalan kamu, semua. Ya. Maka ini ayat menunjukkan tentang hancurnya amal dengan kesyirikan besar, syirik besar. Nah, mana umumnya? Ya Qadri. Mana lafaz umumnya mana? Yang menunjukkan kalau dia semua amalnya hancur. Semua lafaz tadi sudah kita baca ya. Nah, di situ ada contohnya. Di sini ayatnya alayah batanna amaluka. Mana umumnya di sini? Tapi semuanya. Hah? Mana dari ayat tadi yang menunjukkan Layah batanna amaluka ya. Semua. Yang mana? Layah batonna apa amaluka? Mana yang menunjukkan kalau amal kita tuh hancur semuanya dengan syirik? Kan umum ya. Ya. Mau layah batonna apa amaluka yang umum di sini? Amal. Amaluka. Baik. Betul, itu amaluka. Nah, amaluka itu jenis apa? Apakah tadi al-mufrad muhalla bi al atau jamak muhalla bi al atau apa? Dari 4 lafaz tadi. Dia dari berapa lafaz? Dari 6 lafaz yang tadi kita baca. Termasuk nomor berapa itu amaluka itu? Jawaban kamu betul, amaluka itu umum. Nah, pertanyaannya jenis yang mana? Dari 6 nomor tadi. Yang nomor 5 dan. Nomor 5 apa itu? Apa itu nomor 5? Enggak, nomor 6 dan. Nomor 5 apa nomor 6? Nomor 5 betul, nomor 5. Nomor 6 kayaknya. Nomor 5 betul.
Kalau nomor 6 kan lafaz kullu sama jami'. Ada lafaz kullu di sini? Enggak ada kan? Kamu tadi bilang yang menunjukkan umum adalah kalimat amaluka, Ustaz. Nah, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, amaluka ini masuk nomor berapa dari lafaz-lafaz yang tadi kita bahas? Nomor 5. Nah, betul. Apa itu nomor 5? Mufrad dimudhofkan. Ya, mana mufradnya? Amal. Jamaknya amal apa? Jamaknya amal. Jamak kata amal apa? Amal itu jamaknya apa? Apa amal jamaknya apa? Amin. Jamaknya amal. Al-a'mal. Ya, al-a'mal. Taib. Di sini ada amal, amaluka. Itu kan mudhaf. Jadi ini mufrad, kalimat amal itu mufrad diidhofahkan, amaluka. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Artinya yang hancur karena kesyirikan adalah seluruh amal. Bukan sebagian amal, tapi seluruh amal. Dalilnya apa? Itu amaluka mufrad yang diidhofahkan. Baik, ya gitu cara ngerjainnya. Sisanya silakan dikerjakan sampai nomor 5. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Sudah jam 7:30 lewat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Saya kembalikan ke Rohid. Fadhal ya Rohid. Syukran wa jazakallahu khairan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga dengan ilmu tadi menjadi berkah untuk hidup kita. Selanjutnya marilah kita tutup bimbel usul fikih ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakumullah khairan ya Ustaz.